Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 10 fase E, yaitu tentang barisan geometri. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi barisan geometri, sebelumnya kalian harus paham dulu nih tentang materi eksponen yang tentunya sebelumnya kalian sudah dapatkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi barisan geometri, mari kita bersama-sama mereview tentang materi eksponen. Eksponen sendiri itu adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana. Mari kita belajar bersama-sama. Dan di sini saya akan berusaha menjelaskan. Di sini saya memberi sebuah ilustrasi. Ada sebuah bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali, yang artinya kalau ditulis dalam bentuk eksponen 2 pangkat 5, karena bilangan 2 tersebut dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, dari contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika ada sebuah bilangan, kalau dikalikannya itu dengan bilangan itu sendiri sebanyak n kali, maka dalam bentuk eksponen berubah menjadi bilangan yang dipangkatkan dengan n, atau bisa kita misalkan bilangan tersebut dengan huruf a, maka a dikalikan a sebanyak n kali, tuliskan dalam bentuk eksponen berarti a pangkat n. Selain itu, kalian juga harus tahu sifat-sifat dari eksponen. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang eksponen. Silahkan kalian mereview kembali pemahaman kalian tentang sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari pembahasan ini. Nah, kira-kira barisan geometri itu apa ya? Ada yang tahu? Barisan geometri itu adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, rasio sendiri itu merupakan perbandingan antara dua suku berturut-turut dalam suatu barisan geometri, atau dapat dilambangkan rasio itu dengan huruf R. Dari definisi rasio sebelumnya, yaitu merupakan perbandingan antara dua suku yang berdekatan, maka dapat disimpulkan bahwa U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3, atau dapat disimpulkan secara umum yaitu UN per UN-1 itu merupakan rasio. Nah, dari pembahasan tentang rasio sebelumnya, kita dapat menggunakannya untuk menemukan rumus dari barisan geometri. Dan sebelumnya kan kita udah mengetahui bahwa U2 per U1 itu merupakan rasio, maka U2 sama dengan U1 dikalikan dengan R, di mana U1 itu merupakan suku pertama atau bisa diganti dengan A, maka U1 dikalikan dengan R sama dengan A dikalikan dengan R. Nah, kemudian U3 per U2 itu juga merupakan R, maka U3 itu sama dengan U2 yang dikalikan dengan R. Nah, sebelumnya kan kalian udah mencari tentang U2 itu merupakan A kali R, maka tinggal disubstitusikan ke dalam U3 menjadi AR yang dikalikan dengan R sama dengan A. R-nya itu karena perkalian dan juga pangkatnya itu sama-sama 1, maka jika dijumlah itu menjadi 2, maka U3 itu merupakan A yang dikalikan dengan R pangkat 2. Nah, kemudian U4 per U3 itu juga merupakan R, maka dapat disimpulkan bahwa U4 itu sama dengan U3 yang dikalikan dengan R. U3 sendiri merupakan A R pangkat 2 yang dikalikan dengan R lagi. Nah, di sini R-nya bertambah ya pangkatnya karena ini perkalian, sehingga U4 itu sama dengan AR pangkat 3. Nah, dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A yang dikalikan dengan R pangkat N-1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan konsep barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Silakan menyimak penjelasannya berikut. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh penerapan dari barisan geometri. Dan di sini saya mengambil konteks hasil produksi pabrik. Nah, hasil produksi sebuah pabrik setiap tahun itu meningkat, di mana pada tahun 2019 itu terdapat menghasilkan 120 unit. Nah, kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 menjadi 240 unit.
kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 480 unit, dan begitu pun seterusnya. Nah, kira-kira kalau peningkatan itu tetap, kira-kira pada tahun 2030 pabrik itu menghasilkan berapa unit ya? Dari hasil produksi pabrik setiap tahun, yaitu tahun 2019 ada 120 unit, tahun 2020 itu ada 240 unit, tahun 2021 itu ada 480 unit, dan juga seterusnya. Sebenarnya dari hasil setiap tahunnya itu membentuk suatu pola barisan geometri loh, yaitu 120, 240, 480, dan begitu pun seterusnya. Untuk menjawab pertanyaan berapa unit hasil produksi pabrik pada tahun 2030, kita bisa menuliskan apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa hasil produksi pabrik tersebut membentuk pola barisan geometri, di mana A atau suku pertamanya itu adalah 120, kemudian sebelumnya juga kita udah mencari R-nya itu adalah 2, dan kemudian N-nya di sini adalah 12. 12 sendiri itu didapatkan karena yang ditanyakan adalah 2030. 2019 sampai dengan 2030 maka jumlahnya 12. Kemudian yang ditanyakan tentunya U12. Kemudian dijawab. Yang sebelumnya kalian harus melihat dulu rumus dari barisan geometri, yaitu N sama dengan A kali R pangkat N-1. Karena N-nya sendiri ada 12, maka U12 sama dengan A kali R pangkat 12 dikurangi 1 sama dengan A kali R pangkat 11. Nah, selanjutnya tinggal mensubstitusikan nilai A dan juga R ke dalam rumus, menghasilkan U12 sama dengan 120 yang dikalikan dengan 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 sendiri hasilnya adalah 2048, maka tinggal dikalikan dengan 120. 120 dikalikan dengan 2048 itu menghasilkan 245.760. Jadi, hasil produksi pabrik pada tahun 2030 yaitu 245.760 unit. Nah, dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, apakah membentuk barisan geometri atau tidak. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita memenuhi sebuah masalah, kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah dari soal tersebut itu merupakan barisan geometri atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan suku pertama dan juga rasionya. Nah, setelah menentukan suku pertama dan rasionya, setelah itu tinggal diterapkan dalam rumus barisan geometri sesuai dengan yang ditanyakan. Cukup sekian pembahasan materi barisan geometri, semoga bermanfaat. Semangat belajar ya, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.